Merdeka petani. Petani harus merdeka. Dan itu harus bisa. Terima kasih. Selamat pagi Pak Bupati. Selamat pagi. Pak, ini diawali dari jalan jogging tadi sekitar 6 kilo, 8 kilo lah Pak. Iya. Ini yang akan saya tanyakan sini melakukan pemetikan cabai Pak. Ya. Yang saya tanyakan di masa pandemi ini bagaimana sektor pertanian Pak? Pertama saya mengucapkan selamat tahun baru. Tahun baru ini diawali dengan panen cabai. Saya sangat apresiasi, sangat bahagia, sangat senang karena di masa pandemi ternyata kreativitas, semangat petani dalam mempertahankan hidup masih bisa, yaitu di desa ini, desa Tambak Sari. Luar biasa, ini terhampar luas, lihat. Ini semuanya kebun cabai. Cabai sekarang lagi mahal. Jadi ternyata Cilacap kok ya bisa ya. Saya terima kasih kepada Pak Supri, Dinas Pertanian, yang telah memotivasi, mengajak masyarakat jangan panik menghadapi pandemi. Masih masih banyak jalan bagaimana mempertahankan hidup. Ya Pak Supri, gimana Pak Supri? Terima kasih Bapak. Sektor pertanian salah satu sektor yang masih bertahan di himpitan pandemi COVID-19. Tidak hanya di Indonesia, di dunia. Dan di Indonesia, khususnya di Cilacap, kita punya ibu anggota DPR RI dari fraksi Golkar di Komisi 2. Luar biasa. Beliau memotivasi kepada petani kita, tidak hanya sekedar nun sewu, tidak hanya sekedar ngomong, praktek langsung di lapangan. Dan kita tahu bahwa petani kita merdeka dari pandemi, tapi negara kita belum penuh merdeka terkait dengan banyak hal. Contoh, dengan pandemi ini kita tahu bahwa yang namanya peralatan kesehatan kita masih impor 100% dan mahal. Jarum suntik yang begitu kecil aja impor. Tapi petani kita tidak impor pun tidak apa-apa. Kita masih bisa bertahan. Dan laju ekonomi sebagian besar ditopang oleh kontribusi dari sektor pertanian. Bahkan di tahun 2021 sendiri sempat mendapatkan penghargaan dari Wapres Pak. Jadi menurut Bapak sektor pertanian Cilacap bagaimana Pak? Sektor pertanian Cilacap di bawah kepemimpinan beliau Pak Haji Toto Suharto Mamuji dan didukung oleh Ibu Teti anggota DPR RI dari Komisi 2 luar biasa. Kami selaku pelaksana tugas di lapangan memotivasi petani, menunjukkan kinerja beliau terkait dengan Bangga Bangun Desa. Ternyata petani kita paham tentang itu. Kita kerja siang malam dengan teman-teman petani dan kita dapat penghargaan di 2019 kita 10 besar nasional penghasil beras. 2020 kita 8 besar nasional. 21 kita dapat ranking pertama nasional. Dan di hortikultura kembali ke hari ini di lokasi lahan cabai di Desa Tambak Sari, Kecamatan Wanarja, beliau Ibu Teti memberikan contoh, tidak hanya sekedar nun sewu, memberikan arahan teoritis, tapi ini praktek. Sekaligus juga Ibu menunjukkan perhatian pada sektor pertanian karena beliau punya produk pupuk dan ini pupuk organik dan ini diimplementasikan. Terkait dengan pupuk organik adalah pupuk yang alami ada di sekitar kita. Artinya apa? Teori pengembangan pertanian, salah satu teori yang namanya LEISA itu memperkecil introduksi teknologi dari luar. Bahan-bahan kimia tidak dipakai, tapi dipakai bahan alam dan Ibu mengembangkan itu. Nanti mungkin Ibu bisa ceritakan bukan terkait dengan anggota DPR RI, tapi bagaimana sebagai seorang ibu bupati yang memotivasi petani untuk bisa mengembangkan pertanian, tidak hanya sekedar dawuh dan teori praktek. Ngaten Ibu nggih, kami bangga untuk itu. Bangga bangun desa seharusnya dilanjutkan. Siap. Oke, makasih. Saya kembali ke Bu Teti Bu. Kita nggak bicara Ibu selaku anggota DPR RI ya Bu ya. Terus juga tidak membicarakan Ibu selaku istri bupati. Yang akan saya tanyakan sebagai tokoh Ibu di sini juga sebagai pelaku pertanian Bu. Kesannya gimana Bu untuk
pertanian terutama cabai ini, Bu? Terima kasih ya Mas Sunidi. Ya, memang beberapa waktu sebelum ini, apalagi masa pandemi COVID-19 ini, atas koordinasi dari Kepala Wilayah, Pak Bupati, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, dalam rangka juga peningkatan ekonomi, pemulihan ekonomi nasional, khususnya di masing-masing wilayah, saya melihat masyarakat yang terdampak sekali pandemi COVID-19 adalah para kaum perempuan. Sehingga kaum perempuan-perempuan ini harus berdaya, dikasih edukasi, dikasih pelatihan, dikasih bantuan agar di masa pandemi ini bisa berkarya untuk negeri ini. Alhamdulillah, ternyata Kabupaten Cilacap dari beberapa tahun yang lalu sudah menerima penghargaan-penghargaan di berbagai bidang, terutama swasembada pangan. Lainnya dalam rangka ketahanan pangan nasional khususnya di Kabupaten Cilacap. Saya menggerakkan para kelompok-kelompok pertanian, kelompok tani yang ada di Kabupaten Cilacap, baik itu dari holtik, buah-buahan, umbi-umbian, dan padi, agar terus meningkatkan pengembangan kualitas dan kuantitasnya di Kabupaten Cilacap. Kita yang pertama, yang kedua ada nilai lebih untuk peningkatan pendapatan keluarga. Itu yang penting karena masa pandemik yang terkena sekali adalah berdampak ada kaum perempuan sebagai pelaku manajemen di pengelolaan keuangan keluarga. Yang kedua, kita memang menggerakkan masyarakat petani agar kembali ke back to nature. Tadi Pak Kadis sudah menyampaikan bahwa kita selama ini mendapatkan pupuk yang subsidi luar biasa susahnya, memang terbatas seluruh Indonesia, sehingga kami menggerakkan apa sih yang bisa kita gerakkan, bisa berdayakan, kita membuat yang ramah lingkungan, ramah dikonsumsi, tapi berkualitas untuk nilai tambah dalam pertanian, baik di tadi yang ada di holtik, ada buah-buahan, umbi-umbian, dan padi-padian. Ternyata setelah dikasih edukasi, masyarakat kita luar biasa pinter sebetulnya, yang penting ada yang menggerakkan. Sebagai tokoh saya di Kabupaten Cilacap ingin sekali pertanian atau ketahanan pangan di Kabupaten Cilacap itu semakin hari semakin berdaya, semakin maju. Kontribusi untuk ketahanan pangan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis, terdampak COVID yang pertanian tidak ada terdampak. Yang terdampak adalah yang mungkin yang di luar sana, di kota-kota. Tapi kalau orang desa tidak. Dan dalam rangka ketahanan pangan ini yang berkelanjutan, saya mengajak para kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Cilacap tadi membuat pupuk sendiri, ditanam sendiri, dikonsumsi sendiri. Syukur-syukur ada nilai lebih untuk dijual ke lain daerah. Itu yang saya kemarin menggerakkan masyarakat. Saya prihatin dengan situasi kondisi kemarin, jadi jangan sampai keluarga-keluarga di pedesaan begitu sedih terdampak akibat COVID-19 yang sudah 2 tahun kemarin. Boleh tahu Bu, untuk pupuk sendiri itu namanya apa Bu? Pupuk Ataya, Pupuk Ataya. organik, murni organik. Itu asli produksi Cilacap. Terus Bahan baku ada di lingkungan kita semua. Terus setelah diterapkan untuk tanaman bagaimana hasilnya? Kita demplot, sehingga untuk membuktikan bahwa pupuk ini baik dikonsumsi, ramah di lingkungan, dan hasilnya berkualitas, saya demplot beberapa tempat, baik dalam umbian, ada kentang, ada bawang merah di Kabupaten Cilacap. Kita setiap tahun masih kurang 4.000 ton. Daripada kita import dari tenaga kerja, kenapa harus kita berdayakan? Kita berdayakan masyarakat kita, terutama lahan-lahan yang kurang produktif di bidang persawahan bisa dilaksanakan. Ini juga sekarang yang di cabai ini, percobaan cabai ini dulu sawah yang tidak begitu produktif. Tapi kalau yang produktif ya silakan tetap pakai padi. Tapi yang begitu tidak produktif kita bisa dialihkan ke tanaman-tanaman yang nilai ekonominya lebih tinggi. Ya Bu, yang terakhir Bu, imbauan untuk para petani yang ada di Kabupaten Cilacap. Himbauan Silakan. Kabupaten Cilacap, jangan resah, tetap semangat, tetap berinovasi. Saya sebagai tokoh masyarakat Kabupaten Cilacap dan dari Dinas Pertanian sebagai pendamping dalam kegiatan pertanian dan kebijakan dari Bupati, insya Allah nanti kita bersama-sama memberikan edukasi, terus berkreasi, dan bantuan-bantuan yang bisa dikembangkan di pertanian Kabupaten Cilacap. Yang penting semangat, tetap berkarya untuk negeri ini walaupun COVID-19 masih insya Allah kalau semua kerjasama satu dengan terintegrasi dengan baik, insya Allah Cilacap akan menjadi Cilacap yang baldatun tayyibatun warabun. Terima kasih. Amin.